Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran Kemenhaj, BPKH, beserta Dewas. Saya agak kecewa dengan Dewas karena Pak Ketua Dewas yang juga tidak hadir. Saya mulai dari paling bawah, dari BPKH. Pak Fadlul menyampaikan optimisme tentang dana pengelolaan haji. Tetapi prinsip kehati-hatian itu tetap menjadi perhatian kita karena uang yang dikelola BPKH itu bukan uang kecil, tetapi uang jamaah yang diamanahkan kepada Bapak. DPR sedang melakukan perubahan regulasi Undang-Undang 34 tentang pengelolaan keuangan haji. Di situ juga kita sedang melihat struktur kelembagaan kaitan dengan BP dan Dewan Pengawas. Nah, kaitan dengan itu, saya agak confused dengan pernyataan Bapak. Karena kalau dilihat dari halaman terakhir tentang biaya perjalanan ibadah haji, nanti akan ada kaitannya dengan fungsi DPR di belakang, di evaluasi haji, tentang efisiensi dan lain-lain sebagainya. Bapak di sini sudah ada jadwal, paling lambat harus kapan melakukan pembayaran sampai terakhir di 13 Juli 2026. Pembayaran itu menggunakan 3 mata uang, dolar, SAR, dan rupiah. Kita mengetahui bahwa penetapan dolar itu kan di 16.500, 16.500, dan hari ini dolar posisinya sudah hampir di angka 17.000. Pernyataan saya, apakah BPKH sudah punya cadangan dolar? Kalau kita mau beli, agak berat, betul kan? Kaitan dengan falas dan segala macamnya gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan Pak Pimpinan, gitu kan? Karena buat saya ini ada pembayaran yang menggunakan dolar di tahapan tanggal 4 Mei, 3 Juni, 13 Juni, uangnya bukan uang rupiah, uangnya dolar, gitu kan? Ini bukan uang kecil loh Pak, uang besar. Nah, tentu saja kami sebagai DPR harus mengingatkan kepada BPKH, ini uang jamaah, nanti kaitannya jangan di penghujung minta DPR untuk melakukan pembahasan itu, gitu kan, tentang kekurangan uang. Karena tadi salah perhitungan, itu yang pertama. Yang kedua, catatan saya dengan BPKH itu bukan cuma mengenai yang tadi disampaikan dana pengembalian, tetapi juga Bapak-Bapak yang saya hormati, ada hal yang menjadi isu-isu strategis yang harus diselesaikan oleh BPKH. Tidak enak tentang fungsi pengawasan DPR, kaitan dengan hampir 80% lebih ya saham yang Bapak miliki di Bank Muamalat. Kami sudah berkali-kali mengingatkan agar kita melakukan rapat kerja dengan Bapak. Bagaimana nih menyelamatkan saham kita yang ada di situ? Karena ada juga uang jamaah yang disimpan di situ, yang mungkin mereka akan mengambil untuk pelunasan, tetapi mereka nggak bisa ngambil uangnya, gitu kan? Nah, tentu ini juga menjadi PR kita bahwa BPKH ini juga harus menyelamatkan aset-aset yang ada di bank muamalatnya. Kemudian juga adanya isu-isu ya tentang masalah haji khusus yang katanya
PK ya, yang belum disetorkan BPKH, yang kemarin sempat ramai. Ini tolong Pak Ketua BPKH nanti tolong dijelaskan, karena itu resah kemarin. Ya, mungkin Pak Ketua kita lebih sering dapat telepon dari biru-biru perjalanan khusus, yang mereka katakan malah harus mereka bayar sendiri. Tentunya ini kan ada suatu something wrong di sini. Apa yang salah? Belum lagi saya lihat BPKH ini mestinya jauh lebih terbuka ya tentang masalah keuangan. Bagaimana BPKH Limited, karena ini akan mempengaruhi semuanya nih Pak. Likuiditasnya akan terpengaruh, dan terpengaruh sekali. Ya, di medsos sekarang bank muamalat berseliweran Pak. Kita tahu BPKH begitu mahal membayar biaya-biaya konsultan, tapi hasilnya boleh dibilang dana yang ditarik dari yang sangkut sama biaya konsultan yang dikeluarkan, boleh dibilang sekarang biaya konsultan jauh lebih mahal. Jadi tolong ini Pak, mestinya harus segera diselesaikan nih. Tiap tahun tergerus Pak, tergerus ini uang BPKH gara-gara ada bank bermasalah seperti ini. Jadi ingat Pak, ini uang umat ya. Saya tahu sampai hari ini manajemennya itu masih amburadul. Menyangkut BPKH, ini Dewan Pengawas Komisi 8 ini kalau bisa memberhentikan, itu Komisi 8 akan membuat surat kepada Presiden untuk pemberhentian, itu bisa. Di undang-undangnya boleh. Ini tolong sampaikan, kalau memang sudah tidak sanggup, kami sepakat dan Komisi 8 dan sudah tadi banyak anggota yang mengatakan mengecewakan, kalau ini warning terakhir, jadi kita bisa membuat surat untuk pemberhentian. Meskipun itu pada waktu itu, pimpinan ini adalah dari eksekutif, bukan dari pilihan dari anggota. Tapi kami bisa membuat surat kepada Presiden. Ya, ini tolong sampaikan itu. Jadi yang dulu-dulu saya lihat itu selalu ke luar negeri mengikuti eksekutif ya. Ini sekarang ini rapat ini penting sekali, bukan rapat RT, tapi beliau tidak bertanggung jawab ya atas kehadirannya. Jadi kalau saya dulu pernah mengusir menteri ya karena tidak siap bahan pada waktu kami di Komisi 6, saya usir. Ya, keluarkan. Kalau ini saya tidak lihat Bapak, tak keluarkan itu Bapak. Jadi bisa, boleh, dan saya punya hak mengeluarkan Bapak. Karena Bapak tidak bisa itu mengikuti rapat di sini tanpa ada pimpinan. Yang selanjutnya BPKH kaitannya dengan Bank Muamalat, Pak Sfatulul. Ini kerja daripada Bank Muamalat BPKH tahun yang sebelum panjenengan, periode yang lalu. Tapi saya di sini melihat Komisi 8 minta progres ya, uang yang di Bank Muamalat itu masih tersisa berapa dan sudah ditarik berapa, ada nilai manfaatnya apa enggak? Nah, untuk Dewas ini Pak, lagi-lagi saya di waktu kita rapat-rapat di berbagai pertemuan, saya sudah juga sampaikan Pak, Dewas ini fungsinya penyeimbang. Ini betul Pak, saya sepakat dengan Pak Wahid, penyeimbang Pak. Sebenarnya kan Pak Wahid juga malas juga mau ngomong-ngomong kayak gini, tapi karena ini ulahnya Dewas sendiri, ya mohon maaf pada akhirnya dengan berat hati harus disampaikan Pak. Dewas ini kan penyeimbang Pak. Sebelum rapat-rapat seperti ini, kalau menurut saya Dewas dulu yang bicara. Apa kira-kira dari laporan yang disampaikan oleh BPKH ini yang kira-kira tidak berkesesuaian menurut pendapat Dewas? Menurut kami ya Pak, gitu loh. Kan saya pernah ngomong di berbagai pertemuan itu. Jadi jangan melulu BPKH disalahkan. Nah, fungsi Dewas ini apa di BPKH?
Gitu loh. Ini contoh misalnya kalau terjadi misalnya apa? Overpayment outside of the agreement misalnya, ada pembayaran lebih atau pembayaran yang tidak sesuai. Ya Dewas ini fungsinya apa? Sudah nggak dilarang, sudah nggak ditegur, sudah nggak diingatkan dan seterusnya gitu. Jangan sampai kemudian seolah-olah mohon maaf, Dewas berdiri di BPKH. Bukan masalah BPKH dan Dewas yang nggak ada masalah. Tapi jangan seolah-olah misalnya katakan BPKH lupa diingatkan, itu salahnya siapa? Nah sementara Bapak sebagai pengawas di situ. Gitu. Nah karena kasihan juga ini kalau misalnya BPKH terus melulu ditegur, disalahkan, ya. Sementara kita tahu di situ ada Dewan Pengawas yang mestinya memahami ilmu ekonomi, memahami ilmu manajemen, memahami semua yang dibutuhkan oleh teman-teman BPKH. BPKH pun kalau mengambil keputusan atau apapun itu, mungkin hanya Dewas dulu. Menurut Bapak gimana nih? Ini salah nggak, keliru nggak? Sehingga tidak seolah-olah ini gerbongnya masing-masing. Dewas juga nggak tahu ngapain, BPKH juga seolah-olah berjalan di relnya sendiri. Karena saya, Pak Fadlul, yakin sekali BPKH ini kan sebenarnya operator saja. Operator saja Pak, orang yang dipercayakan dititipin duit, lu kerja. Kira-kira begitu. Gitu kan? Pak Farul juga sadar ini bukan uang saya kok, nggak perlu kita ingatkan. Bertahun-tahun kita selalu ngomong itu aja. Tahun kemarin juga sama. Kita ingatkan lagi Pak Farul ini uang umat, betul. Pertanyaannya Pak Farul sadar nggak ini uang umat? Sadar kan pasti, nggak mungkin nggak, gitu loh. Dan saya yakin sekali BPKH sudah terlatih dengan berbagai persoalan yang ada, dengan berbagai bentuk mitigasi-mitigasi yang ada. Tahun kemarin pun juga saya masih ingat bagaimana kalau dolar naik. Itu belum perang Pak, ini sekarang ada perang nih. Gitu. Nah, tinggal saya kan BPK tidak punya kontrol tentang perang ini. Tiba-tiba Trump besok nyerang Iran, Iran menyerang, kan BPK nggak punya kontrol itu. Tapi sekarang kalau itu terjadi dan imbasnya terjadi dolar naik, nilai rupiah menurun, ya itu kan pasti ada mitigasi. Saya yakin sekali ada mitigasi. Apakah langsung ke presiden, apakah lewat pimpinan kita di Komisi 8 atau apapun, saya yakin pasti ada caranya. Tinggal sekarang mari kita bersama-sama menyatukan semangat kita untuk memastikan bahwa di kepengurusan di tugas pertama Kemenhaj untuk penyelenggaraan haji yang ditunjang oleh kerja-kerja BPKH dan juga Dewas dan juga Komisi 8 ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, maksimal dan juga membahagiakan bagi para jamaah haji. Saya kira itu saja pimpinan.